Peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. India yang kita kenal sekarang dihuni oleh masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Namun siapa sangka sejarah mengatakan bahwa negara tersebut pernah dipimpin oleh penguasa Muslim dalam rentan waktu yang cukup lama. Diperkirakan Islam masuk ke India pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Sejarah mencatat bahwa beberapa penguasa pernah berkuasa di anak benua India tersebut. Salah satunya adalah Kesultanan Delhi, yaitu pada tahun ke-1206 sampai 1526. Pada masa Kesultanan Delhi tercatat ada beberapa dinasti yang berkuasa, di antaranya adalah dinasti Lodi, yaitu pada tahun 1451 hingga 1526. Penguasa terakhir dinasti Lodi tidak mampu mempertahankan kekuasaannya karena adanya pemberontakan dan pertentangan yang terjadi di kubu keluarga. Hingga akhirnya penguasa Babur berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil alih dan menyelesaikan kericuhan yang terjadi di dinasti Lodi, sehingga pada tahun 1526 berhasil membangun dan menegakkan dinasti Mughal pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. Dinasti yang dipimpin oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, yaitu keturunan Timur Leng, penguasa Muslim dari Mughal. Dinasti tersebut berkuasa di tanah India antara tahun 1526 sampai 1858. Dalam sejarah disebutkan bahwa Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Namun demikian, ia tidak berambisi untuk menguasainya sebagai wakilnya di India. Ia menunjuk ke Khizr Khan sebagai gubernur di Multan. Timur Leng meninggal pada usia 10 tahun. Kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh anaknya yang bernama Shahrukh Mirza. Penaklukan India yang sebenarnya dilakukan oleh Zahruddin Muhammad Babur, salah satu keturunan ayahnya dari Timur Leng, yaitu pada tahun 1503 Masehi. Babur adalah generasi kelima Timur Leng dari garis keturunan ayahnya, yaitu Umar Sheikh Mirza, penguasa Fargan di Turkistan. Babur adalah keturunan ke-14 dari Genghis Khan, yaitu penguasa Mongol yang masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Banyak bukti sejarah yang ditinggalkan dinasti Mughal seperti istana atau kota Fatehpur Sikri, yaitu bangunan yang bercorak Hindu dan Islam. Didirikan oleh Sultan Akbar Shah I pada tahun 1569. Bangunan tersebut didirikan untuk mengenangkan seorang wali Allah yang bernama Hazrat Salim Christie. Di kota tersebut berdiri bangunan Masjid Agung dan memiliki bintang yang tinggi. Kemudian, Taj Mahal. Bangunan indah tersebut didirikan oleh Shah Jahan yang melalui proses cukup lama, 12 tahun dari 1631 sampai 1643. Bangunan tersebut berdiri di tepi sungai Jamuna di Agra. Dibangun untuk menghormati istrinya, Mumtaz Mahal. Dinasti Mughal meninggalkan benteng merah atau Lal Qila yang dibangun pada tahun 1638. Shah Jahan membangunnya sebagai benteng, istana dan taman yang indah. Di dalam benteng tersebut terdiri istana indah yang berhiaskan ornamen dari kaca, pavilion, jalanan yang lebar, tempat ibadah, pasar, tempat tinggal istri raja, dan tempat pemandian keluarga dan taman. Raja-raja yang memimpin sempat pemimpin Mughal adalah sebagai berikut. A. Zahruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530. Zahruddin
Babur adalah raja pertama pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya dimanfaatkan untuk membangun pondasi kepemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur mendapatkan perlawanan dan pertentangan dari kalangan orang-orang Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur. Akhirnya, pertempuran ini terjadi di dekat Gogra. Namun, usaha tersebut sia-sia karena Babur dapat menumpas kekuatan Lodi 1529. Akhirnya Babur meninggal dunia yaitu pada tahun 1530 Masehi. Humayun putra Babur memerintah kerajaan Mughal dari 1530 hingga 1556 Masehi. Masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai tantangan. Meskipun ayahnya telah mengamankan kekuasaan Mughal, ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat. Namun pada tahun 1540, ia dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan dan terpaksa mengungsi ke Persia. Selama di pengasingan, Humayun menyusun kekuatan hingga akhirnya berhasil merebut kembali Delhi pada tahun 1555 Masehi. Setahun kemudian, ia meninggal dunia pada tahun 1556 Masehi. C. Jalaluddin Akbar. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan kerajaan Mughal sebagai kerajaan Islam besar di India. Saat menerima tahta kekuasaan, usia Akbar relatif sangat muda, yaitu berusia 14 tahun, sehingga segala urusan pemerintahannya diserahkan kepada Bairam Khan, yaitu seorang penganut Syiah. Pada awal kekuasaannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaannya adalah pemberontakan yang dilakukan Himmu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak terus berusaha memasuki kota Delhi sehingga peperangan pun tidak terhindarkan dan terjadi peperangan yang dahsyat yang disebut dengan Panipat II, yaitu pada tahun 1556 Masehi. Peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Mughal yang dipimpin oleh Akbar. Dengan demikian, Gwalior dan Agra dapat dikuasai penuh oleh Mughal. Setelah dewasa, Akbar berusaha menyingkirkan Bairam Khan karena memiliki pengaruh yang sangat kuat dan terlalu memaksakan kepentingan aliran Syiah. Atas hal tersebut, Bairam melakukan pemberontakan, tetapi usahanya gagal karena berhasil ditaklukkan oleh Akbar di Chulandur, yaitu pada tahun 1561 Masehi. Setelah semua urusan di dalam negeri selesai, Akbar berhasil menguasai Chundar, Chittor, Rantobar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gwalior, Narhala, Ahmadnagar, dan Arisko. Keberhasilan ekspansi yang dilakukan Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai kerajaan Islam besar di India. Dua gerbang yang menjadi gerbang masuk ke India yaitu Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan Kandahar sebagai gerbang menuju ke arah Persia dapat diambil alih dan dikuasai oleh kerajaan Mughal. Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa nasional, oleh karenanya Akbar tidak begitu menonjolkan semangat Islam, tetapi ia berpikir bagaimana cara menyatukan berbagai etnis untuk membangun kerajaannya. Jahangir 1605 sampai 1627. Setelah Raja Akbar meninggal, kepemimpinan Mughal dilanjutkan oleh putranya yaitu Jahangir. Jahangir didukung oleh kekuatan militer yang besar. Ia berhasil mengalahkan semua musuh dan menaklukkan segala bentuk pemberontakan, sehingga seluruh rakyat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan tentram. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala 1612, Mawar 1614. Usaha yang Jahangir lakukan dalam melakukan pengamanan dan penaklukan wilayah-wilayah tersebut mempertegas sikap cinta tanah air yang diwarisi dari ayahnya, Akbar. Shah Jahan 1628 sampai 1658. Shah Jahan menggantikan kepemimpinan Jahangir. Pada masa kepemimpinannya, bibit-bibit perpecahan mulai muncul. Hal tersebut sekaligus menjadi ujian politik pada pemerintahan Mughal yang dipimpin olehnya.
Dalam masa pemerintahannya telah terjadi 2 kali pemberontakan. Saat itu Raja Jujhar Singh Bundela melakukan pemberontakan pada masa pemerintahannya. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Raja Jasir Singh Bundela kemudian diusir. Kemudian pemberontakan hebat datang dari Afghan Pir Lodi. Dia adalah seorang gubernur dari bagian selatan. Namun, pada tahun 1631, pemberontakan tersebut berhasil dipatahkan. Pada masa ini, penduduk Portugis di Hungary mulai berulah. Mereka mulai mengganggu keamanan dan toleransi beragama. Anak-anak mereka culik untuk dibaptis masuk agama Kristen. Pada tahun 1632, Shah Jahan mengusir para pemukim dari Portugis dan mencabut hak istimewa mereka. Shah Jahan meninggal pada tahun 1657 setelah mengalami sakit keras. Setelah itu terjadilah peperangan saudara. Aurangzeb melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kembali kerajaan Mughal. Ia menegakkan hukum Islam secara ketat dan memperluas wilayah kekuasaan. Namun kebijakan keagamaannya yang kaku menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak, terutama kaum Hindu dan Sikh. Meskipun berhasil menaklukkan banyak wilayah, konflik internal dan pemberontakan terus melemahkan kerajaan. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 menandai awal kemunduran kerajaan Mughal. Para pemimpin setelah Aurangzeb adalah para penguasa yang lemah. Mereka tidak mampu mengatasi kemunduran politik dalam negeri. Masa tersebut adalah menjadi awal masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur menggantikan kepemimpinan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahangir dimenangkan dan dinobatkan sebagai Raja Mughal diangkat oleh Panglima Zulfikar. Jahandar Shah yang bergelar Bahadur Shah atau Shah Alam menghadapi serangan dari Afghanistan di bawah pimpinan Ahmad Khan Durrani. Mughal mengalami kesalahan dan jatuh ke dalam kekuasaan Afghanistan. Meskipun Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi sebagai sultan, pada masa penggantinya, perusahaan dagang Inggris diizinkan berkembang di India dengan syarat memenuhi kebutuhan istana. Keputusan ini menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Bahadur Shah memerintah pada tahun 1832 sampai 1858 menggantikan tahta kekuasaan ayahnya, yaitu Akbar. Ia lebih dikenal sebagai ahkam dan kaligrafi ketimbang seorang pemimpin politik. Kemudian Bahadur Shah melakukan penentangan terhadap perjanjian yang telah disepakati ayahnya dengan pihak Inggris sehingga menimbulkan konflik antara pihak Bahadur dengan pihak Inggris akibat pemberontakan tersebut. Bahadur sebagai raja terakhir dari kerajaan Mughal ditangkap dan diusir dari istana. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam di India. Politik dan pemerintahan. Masa keemasan Daulah Mughal terjadi pada pemerintahan Akbar yang menerapkan politik sulhul toleransi universal. Akbar memperluas wilayah kekuasaan dan menata sistem pemerintahan serta militer. Wilayah ditaklukkan dikelola dengan struktur kepemimpinan yang terorganisir dengan banyak pejabat berasal dari Iran, Turki, Afghanistan, dan Muslim. Ekonomi dan sosial. Stabilitas politik mendukung kemajuan ekonomi, terutama di sektor pertanian yang menjadi unggulan. Pemerintah membangun hubungan baik dengan petani melalui mukadam pejabat sipil. Hasil pertanian seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan rempah-rempah diekspor ke Eropa, Asia Tenggara, dan Arab. Pada masa Shah Jahan, sistem irigasi dan perpajakan diperbaiki, serta industri perdagangan berkembang. Agama. Islam masuk ke India tanpa banyak konflik, meskipun ada kesulitan dalam mewujudkan keadilan antara agama. Akbar memperkenalkan din ilahi, ajaran toleransi dan pluralisme, tetapi tidak diterima oleh ulama Islam. Ia juga menikahi perempuan Hindu untuk mengurangi perbedaan kasta. Sikhisme muncul pada abad ke-15, didirikan oleh Guru Nanak 1469 sampai 1539 dan berkembang meskipun menghadapi tantangan dari Islam dan Hindu. Seni dan budaya.
Kemajuan seni dan budaya tampak dalam arsitektur, lukisan, dan sastra. Akbar membangun istana dan masjid-masjid indah, sementara Shah Jahan mendirikan Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan istana di Lahore. Seni lukis dan syair berkembang pesat pada masa Aurangzeb. Dan yang terakhir, pengetahuan. Daulah Mughal mencapai kemajuan intelektual dengan lahirnya banyak mausu'at dan mujamat, buku ensiklopedia. Banyak pemikir baru bermunculan dengan gagasan yang masih dalam koridor mazhab Islam.